Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan presentasikan tentang sistem akuntansi pemerintahan pusat, beranggotakan Ahmad Ziki Maulaya dan saya sendiri Ahmad Suhaimi. Next. Di sini ada pengantar akuntansi pemerintahan pusat dengan latar belakang sedikit untuk memecahkan berbagai kebutuhan yang muncul dalam pelaporan keuangan, akuntansi, dan audit pemerintahan, baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Maka disusunlah sebuah standar akuntansi pemerintahan, maka dibentuklah komite SAP, standar akuntansi pemerintah. Untuk komite standar akuntansi pemerintahan (KSP) yaitu sebuah komite yang mana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang bertugas menyusun SAP standar akuntansi pemerintahan. SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Untuk slide selanjutnya yaitu kerangka konstitusional akuntansi pemerintahan atau KSAP, yakni sebuah konsep dasar penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintahan dan merupakan acuan bagi komite standar akuntansi pemerintah atau KSAP. Penyusunan laporan keuangan, pemeriksaan, dan penggunaan laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur dalam penyataan standar akuntansi pemerintah. Untuk slide selanjutnya, itu ada pengertian akuntansi pemerintah. Sistem akuntansi pemerintah adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengisytiharan, dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah. Untuk pencatatan dan pelaporan transaksi ke ekonomi di lembaga-lembaga pemerintah meliputi yakni ada dua. Yang pertama, administrasi keuangan negara, pelaporan dan pengontrolan anggaran. Yang kedua, tidak terjadi penyimpangan dari undang-undang dan peraturan yang berlaku. Next. Untuk slide selanjutnya, ada dasar hukum, yakni yang pertama Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemberdayaan Negara. Yang ketiga, PMK Nomor 171, PMK Nomor 5 di tahun 2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Pusat. Dan selanjutnya, itu tentang dasar hukum. Nah, selanjutnya, sini ada sedikit pengulasan tentang hukum-hukum sebelumnya tadi yang sudah disebutkan, yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang diamatkan bahwa pendapatan dan pembelanja baik dalam penganggaran maupun laporan pertanggungjawaban diakui dan diukur dengan basis akrual berdasarkan pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 yang dimaksud dengan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN ya adalah laporan keuangan yang setidaknya terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan, negara, dan badan lainnya yang disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Selanjutnya, dalam pengakuan dan pengukuran dengan basis akrual dimaksudkan diungkapkan dalam Undang-Undang 17 tahun 2003 tadi dengan rumusan definisi unsur anggaran sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan negara adalah hak pemerintahan pusat yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih. Terus yang kedua, belanja negara adalah kewajiban pemerintahan pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Untuk tujuan, di sini ada 4. Yang pertama, menjaga aset pemerintahan pusat dan instansi-instansi melalui pencatatan, proses, dan pelaporan transaksi keuangan yang konsisten sesuai dengan standar dan praktik akuntansi yang diterima secara umum. Terus yang kedua, menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang anggaran dan kegiatan keuangan pemerintahan pusat, baik secara nasional maupun instansi yang berguna sebagai dasar penilaian kinerja.
untuk menentukan ketaatan terhadap otoritas anggaran dan untuk tujuan akuntabilitas. Terus yang ketiga, menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang posisi keuangan suatu instansi dan pemerintahan pusat secara keseluruhan. Dan keempat, itu menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian kegiatan dan keuangan pemerintahan efisien. Mungkin lanjutkan Zikri ya. Bismillah. Ciri-ciri pokok dan klasifikasinya. Ciri-ciri sistem akuntansi pemerintah pusat yaitu ada sistem yang terpadu, akuntansi anggaran, sistem tata buku berpasangan, basis kas untuk pendapatan dan belanja, standar dan prinsip akuntansi, desentralisasi pelaksanaan akuntansi, dan perkiraan standar yang seragam. Next, masih di ciri-ciri pokok SAPP atau sistem akuntansi pemerintahan pusat. 1. Basis akuntansi. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintahan adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan belanja dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran, dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca. B. Sistem pembukuan berpasangan. Sistem pembukuan berpasangan didasarkan atas persamaan dasar akuntansi, yaitu aset sama dengan kewajiban tambah ekuitas. Setiap transaksi dibukukan dengan mendebet sebuah perkiraan dan mengkredit perkiraan yang terkait. C. Dana tunggal. Kegiatan akuntansi yang mengacu kepada UU APBN sebagai landasan operasional. Dana tunggal ini merupakan tempat di mana pendapatan dan belanja pemerintah dipertanggungjawabkan sebagai kesatuan tunggal. Next. D. Desentralisasi pelaksanaan akuntansi. Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan di instansi dilaksanakan secara berjenjang oleh unit-unit akuntansi, baik di kantor pusat, instansi, maupun di daerah. E. Bagian akun standar. SAPP menggunakan akun standar yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku untuk tujuan penganggaran maupun akuntansi. Yang terakhir, standar akuntansi pemerintahan. Mengacu pada standar akuntansi pemerintahan dalam melakukan pengakuan, penilaian, pencatatan, penyajian, dan pengungkapan terhadap transaksi keuangan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan anggaran, pertanggungjawaban akuntansi, dan pelaporan keuangan. Next, karakteristiknya. Karakteristik akuntansi pemerintah. Tidak terdapat laporan laba rugi. Pemerintah membukukan anggaran ketika anggaran itu disahkan. Selanjutnya, tidak fleksibel karena sangat bergantung pada peraturan perundang-undangan. Terus, tidak mengenal perkiraan modal dan laba yang ditahan dalam neraca. Yang terakhir, dimungkinkan menggunakan lebih dari satu jenis dana. Next, perbedaan akuntansi pemerintahan dan swasta. Perbedaan dari tujuan organisasi, kalau pemerintah tujuannya non-profit, sedangkan swasta profit. Terus dari sumber pendanaannya, kalau pemerintah tuh TIFA, terus pembiayaan eksternalnya utang bank, obligasi, penerbitan saham. Terus dari perbedaan akuntabilitasnya, kalau pemerintah pertanggungjawaban kepada masyarakat dan parlemen, sedangkan swasta
pertanggungjawaban kepada pemegang saham dan kreditur. Terus perbedaan dari struktur organisasi. Kalau pemerintah birokratis, kaku, dan hierarkis. Sedangkan swasta fleksibel, datar, piramid, lintas fungsional, dan sebagainya. Terus perbedaan dari karakteristik anggaran, pemerintah tuh terbuka untuk umum, sedangkan swasta tertutup untuk publik. Lanjut, perbedaan penggunaan dasar akuntansi. Perbedaannya pemerintah, sebagian masih menggunakan akuntansi kas, sedangkan swasta menggunakan akuntansi akrual. Next. Perbedaan dari fokus laporan keuangan. Perbedaan dari pemerintah, fokus pada masalah finansial dan politik, sedangkan swasta fokus pada aspek finansial. Kalau perbedaan laporan keuangan, pemerintahan orientasi pada jangka panjang karena terkait dengan konsep politik dan kenegaraan. Sedangkan swasta orientasi pada jangka panjang, tidak dapat dilakukan secara mendetail karena dibatasi oleh adanya ketidakpastian pasar. Perbedaan dari aturan pelaporan ditentukan oleh standar akuntansi pemerintahan SAP, sedangkan swasta ditentukan oleh standar akuntansi keuangan, pasar modal, dan praktek akuntansi. Terus perbedaan dari pihak pemeriksaan laporan keuangan, sedangkan pemerintah diperiksa oleh Badan Pengawas Keuangan atau BPK, sedangkan swasta diperiksa oleh pihak auditor independen. Terus masih sekarang persamaannya. Tujuannya sama, menyediakan informasi keuangan yang lengkap, cermat, dan tepat waktu. Terus persamaan konsep akuntansi yang diakui umum, konsistensi, pengungkapan penuh, objektivitas, dan kehati-hatian. Terus proses akuntansinya dari analisa dokumen, pencatatan dalam buku harian, buku besar, laporan keuangan, dan sebagainya. Terus siklus akuntansinya sama, 1 tahun takwim, 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Terus istilahnya juga sama seperti buku harian, buku besar, laporan keuangan, dan sebagainya. Next. Next saja. Terima kasih. Sekian dari kelompok 6. Langsung dilanjut dengan kelompok selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dulu ya kalau ada. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan.